Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal P3K ataupun CPNS. Ada 145 soal nantinya yang akan Ibu ikuti seleksi tes P3K. Dari 145 ini dibagi 3. Pada kesempatan yang pertama yaitu pada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kemudian setelah ini dijawab semua baru berpindah ke wawancara. Ini setelah ditekan selesai pada kompetensi yang pertama. Makanya nilai wawancara itu 10 butir. Apabila betul semua maka total 40. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan soal yang pertama. Salah satu tugas puncak P3K yaitu A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi pekerja, E. Bertanggung jawab pada middle management. Tugas puncak yang mana kira-kira tugas puncak? B. Menetapkan kebijakan operasional. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal yang kedua. Jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer yaitu A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Formal, konseptual, dan teknis, D. Teknis, formal, dan manajerial, E. Kemanusiaan, formal, dan manajerial. Jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah E. Kemanusiaan, formal, dan manajerial. Kemanusiaan, formal, dan manajerial. Silakan Bapak Ibu pahami soalnya. Soal yang ketiga. Studi ilmu manajemen sangat diperlukan semua organisasi karena berbagai alasan berikut kecuali A. Memperlancar tugas sehari-hari, B. Mencapai tujuan organisasi, C. Mencapai efisiensi organisasi, D. Menghilangkan potensi konflik dalam organisasi, E. Mencapai efektivitas organisasi. Studi ilmu manajemen sangat diperlukan semua organisasi karena alasan-alasan ini yang bukan yang mana. Itu inti dari soal ini. Jadi yang bukan ilmu manajemen. Jawabannya adalah menghilangkan potensi konflik dalam organisasi. Ini yang bukan studi ilmu manajemen. Yang lain, memperlancar tugas sehari-hari, mencapai tujuan organisasi, mencapai efisiensi organisasi, mencapai efektivitas organisasi. Itu adalah studi ilmu manajemen. Soal yang keempat. Di kantor Anda menemukan berbagai inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Diam saja. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya.
Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau sudah, maka kita lihat jawaban yang benar adalah melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Jadi ini yang benar. Soal yang kelima. Demi kelancaran acara besok hari, TPC saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Ya, tentu jawabannya adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Soal yang keenam. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Jawaban yang tepat adalah saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahului. Maka jawabannya adalah E. Silakan Bapak Ibu pelajari apa yang ingin ditanyakan dalam soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. I. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya, mana pilihannya? Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Soal ke-8. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Mana jawaban yang tepat? Inti dari poin ini apa pertanyaannya? Perubahan terhadap diri seseorang. Yaitu A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Soal yang ke-9. Kalau panjang ini, lihat mana pertanyaannya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah, kita baca dulu ceritanya karena soalnya panjang. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpanan pinjaman di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal
dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jadi kalau Anda pada posisi Iwan, bagaimana? A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. I. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Jadi bagaimana? Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Di Anda sebagai sekretaris, Iwan mau melihat uang simpanan Marwis. Maka tugas Anda sebagai sekretaris, karena dua orang ini, Iwan dan Marwis, adalah saling berhutang. Ada yang berhutang, Marwis berhutang kepada Iwan dan tidak pernah dibayarnya. Maka bagaimana penjelasan Anda kepada Iwan? Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. Jadi kita kalau didatangi oleh Iwan, maka tidak akan memberitahu jumlah uang. Soal yang ke-10. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasarkan pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawabannya adalah A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan, kesilapan, kejanggalan, kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu memperhatikan poin inti dari setiap soal. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus dalam menjawab tes P3K nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.